Baik. Peserta nomor urut 4 ada Nakia Rumaisa Martoensis. Nakia sudah siap? Martunis ya. Silakan. Ini nama panggilannya siapa? Nakia Rumaisa? Nakia. Nakia silakan. Sudah siap? Deg-degan nggak? Dikit ya. Kalau deg-degan, gimana kemarin Kak tipsnya? Mas, 2 hari baru keluar. Baru 10 detik sudah tidak tahan. Sudah siap ya? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi. Halo kakak Dewan Juri, Bapak Ibu dan teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Nakia Rumaisa Martunis. Umur saya 10 tahun. Saya duduk di kelas 5 Milima Kota Banda Aceh. Teman-teman, kalian tahu tidak ini buah apa? Dan Ini adalah jambu mete. Lihat nih, bentuknya unik sekali. Di ujungnya terdapat bijinya yang biasa kita kenal sebagai kacang mete. Siapa sangka biji kecil inilah yang dicari oleh Wilhelm, tokoh utama dalam buku yang akan saya ulas kali ini. Ini dia bukunya. Buku ini berjudul Biji Jambu Mete yang ditulis oleh Kak Hasnau Saifira, diilustrasikan oleh Kak Velia Febriani, dan disunting oleh Kak R. Bambang Eko Sugihartadi. Buku ini diterbitkan oleh Badan Pengembangan dan Pembinaan Bahasa Kemendikbudristek pada tahun 2023. Buku ini memiliki jumlah halaman sebanyak 36 halaman. Kalian dapat membaca buku ini secara gratis di website www.udi.kemendikdasmen.go.id. Pada sampul buku ini, kita dapat melihat ada seorang anak laki-laki, yaitu Wilhelm. Dia sedang berbaring di atas rumputan yang hijau dan dikelilingi oleh jambu mete. Wajahnya kelelahan, namun bahagia. Pakaiannya pun sederhana, yaitu baju kaos garis-garis dengan celana pendek. Pada saat saya sudah membaca cerita ini dan saya membaca juga judulnya, saya jadi bertanya-tanya, kira-kira apa ya hubungan biji jambu mete dengan Wilhelm? Nah, biar rasa penasaran kita semua berkurang, yuk simak ulasan saya. Buku ini menceritakan tentang seorang anak laki-laki, yaitu Wilhelm. Ia ingin sekali untuk memberikan sebuah hadiah istimewa kepada bapaknya di hari Natal. Hadiah istimewanya adalah kemeja baru, karena kemeja yang biasa bapaknya pakai sudah kumal. Namun ternyata uang Wilhelm belum cukup. Padahal dia sudah sering bekerja keras, membantu bapaknya bekerja dan menabung. Namun pada suatu hari, Wilhelm melihat temannya Johan yang hendak menjual biji jambu mete kepada Pak Yud. Dari situlah Wilhelm muncul sebuah ide. Wilhelm pun pergi ke kampung luar untuk memungut biji jambu mete liar. Setelah itu, dia memilah bijinya. Akhirnya setelah bijinya selesai dipilah, dia pun pergi ke tempat Pak Yul untuk dijual. Namun ternyata harganya sangat murah. Namun Pak Yul berkata bahwa biji jambu mete yang sudah kering dapat dijual dengan harga yang lebih mahal. Akhirnya Wilhelm pun pulang dan mulai menjemur biji-biji tersebut di bawah panas terik matahari. Namun ternyata itu bukanlah pekerjaan yang mudah. Kadang hujan turun tiba-tiba, kadang ayam-ayam nakal datang untuk memakan biji-biji jambu mete tersebut. Namun meskipun begitu, Wilhelm tidak putus asa. Dia jemur lagi bijinya dan menjaganya dari hujan dan juga ayam-ayam sampai akhirnya biji-biji itu pun kering dan dapat dijual. Akhirnya Wilhelm pun dapat membeli kemeja baru untuk bapaknya. Tapi pada saat hari Natal tiba,
ada sebuah peristiwa yang membuat Wilhelm bahagia sekaligus meneteskan air mata. Nah, kira-kira apa ya peristiwa yang terjadi pada Wilhelm? Nah, biar kalian tidak penasaran, yuk baca buku Biji Jambu Mete. Menurut saya, buku ini sangat menarik dan saya juga menemukan beberapa hal yang paling saya sukai pada buku ini. Yang pertama, bahasanya mudah dipahami dan ceritanya dekat dengan kehidupan kita. Kedua, alurnya maju. Yang ketiga, ilustrasinya menarik, wajah tokohnya sangat ekspresif. Dan yang keempat, buku ini memiliki pesan moral tentang cinta keluarga, kerja keras, dan keberagaman. Meskipun buku ini sudah sangat bagus, namun saya menemukan beberapa kesalahan yang ada di buku ini. Yang pertama, kesalahan pengetikan yang ada di halaman 12. Pada saat akhir kata sepat di sini terselip angka 1 dan juga tidak ada penjelasan apa kegunaan biji jambu mete pada buku ini. Jika ditambah sedikit saja, pasti buku ini akan lebih menarik dan para pembaca akan lebih semangat untuk membaca buku ini. Jadi, saya akan beri nilai 9 dari 10 untuk buku ini. Nah, teman-teman, kalau kalian ingin membaca buku yang sederhana namun sangat menyentuh, buku ini cocok untuk kalian baca. Siapa tahu setelah kalian membaca buku ini, kalian juga jadi ingin untuk memberikan sebuah hadiah istimewa kepada orang-orang yang kalian sayangi. Karena bukan harta yang membuat cinta berarti, tapi ketulusan yang lahir dari hati. Dari biji kecil yang jatuh ke bumi, tumbuh kisah kasih yang tak pernah mati. Sekian ulasan dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren sekali, Nakia. Mau ngomongin jambu apa tadi namanya? Jambu mete. Jambu mete itu rasanya gimana sih? Saya belum pernah rasa, tapi kalau di buku ini diceritakan bahwa biji jambu mete itu rasanya sepat. Kalau bijinya, kalau dagingnya belum tahu ya? Enggak, dagingnya yang sepat. Oh, dagingnya yang sepat. Saya nggak jadi makan deh kalau gitu deh. Saya awalnya pengen gitu, tapi nggak jadi. Terima kasih ya, Nakia. Nah, selanjutnya kita akan ngobrol dulu dengan kakak-kakak juri. Sudah siap? Silakan kakak juri. Halo Nakia. Halo Kak. Gimana? Sudah tenang? Sudah lega? Sudah nyampein? Sudah. Oke. Kak, saya ingin sedikit agak ini sebetulnya ya. Kalau sekiranya saat tadi Nakia bilang ilustrasinya ekspresif, Iya. gitu ya. Ada nggak di bagian sebelah mana yang kelihatannya, ini bagus banget, aku suka yang sebelah ini gitu. Kalau yang paling saya suka itu ada pada halaman 26. Oke. Yaitu pada saat Wilhelm sedang mengejar ayam-ayam nakal. Karena menurut saya halaman ini itu sangat menarik dan juga saya juga pernah mengalaminya sendiri. Oh gitu? Iya. Pernah ngejar-ngejar ayam? Pernah. Ya ampun, kenapa ayamnya dikejar-kejar? Biasanya saya kayak gitu waktu di kampung, yaitu waktu saat membantu nenek saya menjemur padi di kampung. Itu pasti kan ada ayam yang datang tukaran, itu kadang saya sama adik saya kejar-kejar ayamnya. Oh, berbahagialah karena pernah mengejar-ngejar ayam. Saya juga kepengen soalnya nggak pernah ngejar-ngejar ayam. Itu pengalaman berharga loh. Ya, terakhir dari saya. Kalau misalkan Zakia, jadi maaf ya Zakia ya. Kalau Nakia, namanya sama-sama Iya di belakang. Kalau Nakia jadi Wilhelm, adakah hal lain yang Nakia mau lakukan untuk ayah? Saya pastinya akan memberikan sebuah surat tentang ucapan terima kasih saya kepada ayah saya. Oh iya, karena perempuan lebih ekspresif ya, harus ada tulisannya ya. Kalau Wilhelm laki-laki kasih aja ya. Kalau Nakia nggak ada ucapannya, nggak resep gitu ya. Oke, terima kasih. Nggak resep lagi bahasa manapun lagi. Iya. Nakia, terima kasih sudah memberikan ulasan yang begitu menarik ya, dengan gaya penceritaan tadi juga dalam tokohnya juga
memberikan penguatan karakternya ya, baik ayahnya maupun tokohnya siapa tadi namanya? Wilhelm. Wilhelm ya. Ada satu hal yang ingin Kak Awam tanyakan nih ya. Kalau jadi Nakia misalkan yang menulis buku itu hal apa? Kira-kira hal apa sih yang mau paling kuat untuk ditambahkan? Ya, seperti yang saya bilang tadi, buku ini tuh tidak ada penjelasan apa kegunaan biji jambu mete. Jadi saya juga bertanya-tanya kira-kira untuk apa ya? Apakah biji itu dijual atau diolah dulu sebelum dijual atau yang lainnya? Nggak ada ya penjelasan di situ ya. Ya. Kawan misalnya jadi teringat banget waktu kecil tuh makan jambu mete itu baik bijinya maupun juga dagingnya ya. Ya memang seperti tadi ya. Baik. Terus yang kedua, saya senang tadi cara penceritaannya Kak Nakia ini, tapi bisa nggak disampaikan berapa kali latihan setelah setelah membaca buku ini? Apakah sekali baca terus langsung latihan sekali selesai gitu atau ada prosesnya tuh? Tidak, jadi saya itu kan setelah dikasih itu bukunya, jadi pertama itu saya cuma di-print dari ayah saya, habis itu saya baca ulang-ulang sampai saya mengerti maksudnya. Terus kalau ada kelebihan dan kekurangan itu saya catat, terus saya bilang ke mama saya. Kalau udah itu udah ingat sama ceritanya ya. Itu kan mama saya sudah buat teksnya, itu saya baca ulang-ulang teksnya. Jadi saya hafalnya itu bisa dibilang selama 6-5 harian. Luar biasa, kita berikan tepuk tangan untuk Kak Nakia. Nakia, kamu ikut komunitas face over ya? Tidak. Enggak? Enggak. Atau pernah jadi face over? Tidak. Enggak. Tapi pembawaan kamu itu suaranya, intonasinya itu mengikatkan saya sama voice over. Tadi saya sempat merem tuh. Sempat merem waktu kamu mengulas buku, sempat merem. Di imajinasi saya itu kayak ada gambar, terus voice overnya kamu, gambar voice overnya Nakia. Kayak nonton kalau di YouTube kan banyak tuh reviewer film. Nah, kayak gitu-gitu tuh. Jadi apa ya? Asik banget. Aku kira kamu ikutan itu komunitas face over. Enggak ya? Tapi menarik. Cukup menarik untuk pembawaannya seperti itu. Terus yang aku suka itu tadi kalimat terakhir itu apa yang ada cinta segala. Bukan harta yang membuat cinta berarti, tapi ketulusan yang lahir dari hati. Dari biji kecil yang jatuh ke bumi, tumbuh kisah kasih yang tak pernah mati. Itu dari mana itu? Itu dari mana itu? Dari hati. Hah? Mama saya yang kasih tahu. Berarti dikasih kata-kata sama mama kamu? Iya. Misalkan nih dari kata-kata itu kamu simpulkan deh dari buku ini dengan kata-katamu sendiri. Itu seperti apa? Itu kan dari orang lain ya. Misalkan dari kamu nih, aku intisari dari buku ini dengan kalimatmu itu seperti apa? Coba. Belum tahu Kak. Belum tahu. Oke, nggak apa-apa. Tapi dengan kata-kata yang tadi udah oke ya buat kamu ya? Pas ya? Oke, tepuk tangan dulu dong buat Nakia. Baik, terima kasih Kak Juri. Nanti Nakia, aku penasaran banget deh. Tadi kan kamu menyebutkan kalau alurnya tuh maju. Tadi juga teman adik-adik yang lain juga bilang, oh ini alurnya maju. Emang majunya sampai sejauh mana sih? Iya. Sampai Depok ya? Jauh banget ya. Oke, sudah lega ya? Sudah lega, silakan kembali duduk. Tepuk tangan untuk Nakia. Sudah selesai ya Kak ya? Satu lagi. Satu lagi.